Baik, saya langsung mulai. Yang nggak ikut ya, ya sudah. Nanti bisa lihat di YouTube lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta ya, kita jumpa lagi ya, jumpa lagi. Memang ini angkatan yang paling lama, ya paling lama dari training sampai ujian paling lama. Karena apa? Karena dari awal sudah dikasih tahu untuk ngirim berkas, tapi nggak ngirim-ngirim, ya nggak ngirim. Akhirnya kayak gini, akhirnya lama sekali. Jadi ini paling lama. Biasanya habis dari training sampai ke ujian paling 2 minggu lah udah mulai ujian. Tapi ini lama sekali karena ya teman-teman. Tapi ini ya jangan saling menyalahkan karena mungkin teman-teman peserta banyak yang banyak yang sibuk atau apa. Akhirnya berkas-berkas yang harusnya sudah terkirim lama sekali kami terima. Baik, besok ini ujian. Besok untuk ujian, ya, untuk yang skema ahli sama skema operator, perlu diketahui teman-teman semua. Kemarin yang materi yang sudah kita berikan, nah ini ada satu permintaan yaitu adalah membuat CSA. Saya yakin teman-teman kalau yang sudah pengalaman kayak Mbak Hani, terus kemudian Mbak Dita udah pernah kerja, saya yakin pasti nggak asing dengan CSA ya, nggak asing dengan CSA. Tapi kalau lebih gampang lagi, sebenarnya kita udah katakan dari awal, silakan bisa lihat di channel YouTube ya. Di situ ada materi tentang CSA, ada 2 itu sudah saya kirim di grup ya, linknya saya kirim di grup, bisa dilihat. Terus anunya udah ya Mah? Kertas. Oke. Baik, untuk contoh ya, contoh sudah kita kirim di grup juga, di grup WA, makanya saya minta teman-teman itu selalu ya, terserah, ataupun mungkin Mbak Hani sama Mbak Dita dan yang lain mungkin sudah punya jasa sendiri di masing-masing perusahaan, nggak masalah. Pakai itu nggak masalah, ya pakai itu nggak masalah. Pakai itu nggak masalah. Kami tidak mempermasalahkan dengan format, ya, format dari kami bebas. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa format yang betul adalah format dari kami, tidak, ya. Karena tiap-tiap perusahaan punya aturan dan kebijakan masing-masing terkait dengan CSA ataupun hierarkisi, ya. Jadi tiap perusahaan punya format masing-masing, punya khas masing-masing, bahkan ada beberapa perusahaan ataupun BUMN atau perusahaan asing bahkan punya format tersendiri yang tidak dalam bentuk kertas, ada yang sudah dalam bentuk digital, jadi udah langsung input. Baik, CSA ini sebenarnya simpel sekali, simpel karena CSA ini sebenarnya menurut tata kerja dari persepsi ini, CSA adalah ini begini, ini ada pekerjaan ini sebelum pekerjaan apa sih yang harus dilaksanakan, kemudian setelah dilaksanakan pasti mengandung potensi bahaya. Bahaya ini akan bisa dilihat kita combine dengan manajemen risiko, ya. Dikombin dengan manajemen risiko, dikombin dengan tabel piramida, ya, piramida manajemen risiko yang dari eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, SOP, kemudian APD. Makanya ini sebenarnya paling susahnya kalau online seperti ini, Apalagi buat teman-teman, buat peserta yang baru pertama kali berkecimpung di dunia ketiga. Kalau online itu akan sangat menyulitkan. Dari awal sebenarnya saya menawarkan untuk tatap muka, tapi karena ada yang jauh dan lain-lain, ya sudah. Kita mengikuti kemauan peserta ini seperti ini.
Sebenarnya kalau mau ngikuti secara offline lebih enak, lebih tatap muka. Kemudian pengumpulan berkasnya juga lebih gampang, ya. Pengumpulan berkas lebih gampang kalau tatap muka. Tapi ya enggak apa-apa, itu sudah risiko keinginan peserta seperti itu ya sudah. Baik, nanti teman-teman di situ bisa di-download kalau memang tidak punya berkas ataupun tidak punya contoh terkait contoh terkait dengan CSA, nanti bisa download di grup WA sudah kita kirim. Tapi kalau punya ya silahkan pakai sendiri. Yang pertama adalah menguraikan pekerjaan. Ya, paling gampang seperti tadi. Di YouTube bisa dilihat lagi. Kita pekerjaannya apa? Misalkan contoh pekerjaan mau berangkat sekolah. Kemudian uraikan dulu satu persatu. Sebelum berangkat ngapain? Bangun pagi, sholat, ya sholat subuh, kemudian mandi, kemudian habis mandi pakai baju, makan, berangkat. Nah, itu diuraikan seperti itu. Nah, jadi mohon teman-teman bisa menguraikan. Karena besok ujiannya itu akan disesuaikan dengan masing-masing CSA yang teman-teman kirim. Tapi ingat bahwa CSA ini disesuaikan dengan pekerjaan peserta. Jangan pakai pekerjaan orang lain. Gunakan pekerjaannya sendiri di pekerjaan. Misalkan Mbak Dita adalah bidan misalkan. Apa langkah-langkah bidan pada saat mau nyuntik misalkan seperti itu. Ya. Kemudian Mbak Hani di pertambangan. Pada saat Mbak Hani di pertambangan misalkan kegiatannya rutinitas dilakukan adalah inspeksi peralatan pertambangan, alat berat dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Saya yakin teman-teman sudah mulai bisa, apalagi materi yang kita berikan sudah komplit. Ada materi lewat online, ada juga materi yang kita berikan di YouTube. Sudah komplit banget. Dan saya yakinnya materi yang diberikan di insya Allah di tempat lain, ya di tempat lain, di penyelenggara yang lain tidak akan sekomplit yang kami. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Ini saya buka, silakan tanya jawab. Saya Pak. Ya, Mbak Ani. Kalau nggak sempat malam ini, besok boleh kan Pak? Yang penting besok. Soalnya udah akan. Ya, yang penting besok pada saat ujian besok kan ada tatap muka nih, besok ujiannya kan. Ya. Diupayakan. Tapi migas belum kan Pak? Iya. Yang migas, oh Mbak Hani ambilnya migas ya Mbak? Hah? Oh Mbak Hani migas ya Mbak? Mbak Hani putus. Signalnya hilang-hilang. Mah, HP-nya jangan jauh-jauh. HP-nya jangan turun. Nek adoan ki koneksine hilang. Jangan jauh-jauh. Berhenti. Jangan jauh-jauh. Connect. Oke Mbak Ani, silakan Mbak Ani, ulangi lagi Mbak Ani. Halo Mbak Ani. Oke, ya udah, yang lain deh. Gimana Mbak Rita? Ada pertanyaan Mbak Rita? Belum Pak. Belum. Oke Mas. Pak izin bertanya Pak. Ya. Itu kalau yang buat diklat besok kita belum ngumpulin malam ini bisa nggak Pak? Mas Eko ikutnya apa sih? Ikutnya umum apa ini? Migas. Ahli Pak.
Iya, enggak, ahli maksudnya umum. umum kan, umum. Ya, Umum. kalau umum yang Iya, umum umum. ya, yang besok ujian wajib ini ya, malam ini segera dikumpulin. Oke. Malam ini ya. Siap, Pak. Oke, yang ambil skema umum Siap, Pak. malam ini. Tadi kayak ngikutin contoh format itu ya, Pak? Kenapa? Mengikuti contoh itu ya, Pak? Saya kan saya udah bilang, kalau punya format tersendiri, makanya dengerin, ya. Kalau punya format sendiri, CSA-nya punya format sendiri sesuai dengan perusahaan masing-masing tempat kerja, silakan pakai itu, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak punya, maka silakan ngambil yang sudah dikirim di grup WA. Oke, Mas Eko? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tadi kan saya udah bilang nih. Tadi saya udah bilang, masa saya harus ngomong 2 kali? Jangan ngomong 2 kali. Ini sudah 2 kali ngomong. Mohon maaf, Pak. Tadi lagi di jalan soalnya. Oh, alah. Makanya, ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, itu aja ya. Kalau nggak ada lagi, silakan. Biar gampang, biar enak, biar teman-teman bisa santai. Nah, sambil dengerin di YouTube, tadi linknya sudah saya kirim. Sambil dengerin di YouTube, sambil melihat cara pengisiannya, ada itu di YouTube, ada cara pengisiannya. Ya, nanti silakan sambil dengerin, sambil lihat, sambil coret-coret. Ya. Kalau misalkan memang sudah punya format tersendiri, pakai format tersendiri nggak apa-apa. Nah, misalkan kayak Mbak Hani saya yakin udah punya CSA, punya format sendiri. Nggak harus sama ya, nggak harus sama. Prinsipnya apa? Prinsip CSA itu adalah satu, menguraikan nama, judul, ada judulnya, ada tulisan CSA, judul CSA, kemudian ada jenis pekerjaannya, ada uraiannya, kemudian ada langkah-langkah pengendalian risikonya dari eliminasi, substitusi, kemudian rekayasa engineering, terus SOP administratif, dan yang terakhir adalah APD. Nah, sip. Ya. Jadi gimana tadi bilang signalnya? Mbak Ani ikutnya migas ya, Mbak? Iya. Oh iya, kalau migas di depan ya. Ya, kalau migas silakan nanti hari Rabu atau Kamis ya. Rabu atau Kamis depan nggak apa-apa. Oh ya, oke Pak, makasih. Ya. Jatuh ngomong. Ya nggak apa-apa. Minggu depan nggak apa-apa. Oke. Kalau yang migas nggak masalah. Tapi yang untuk ngambil umum ya dipersiapkan belajar lagi. Nah ini mungkin ada kesempatan dari kemarin, sebenarnya ada kesempatan untuk belajar lagi. Belajar lagi apa? Materi sudah dikasih, YouTube juga sudah ada panduannya, jadi bisa baca. Sebenarnya kalau teman-teman masih bingung, materi yang sudah diberikan di grup dibuka lagi sambil dengerin video YouTube. Jadi sambil dengerin, sambil melihat akan lebih enak. Biasanya manusia itu akan gampang merekam kalau telinga sama mata melihat. Ya, telinga dan mata melihat akan lebih gampang. Makanya sambil lihat YouTube, sambil membaca, ya akan lebih gampang. Ini ada kesempatan 1 malam, silakan belajar. Karena apa? Apabila teman-teman ternyata yang mau, misalkan nih contoh yang ambil ahli, kemudian nggak bisa mengerjakan, nggak bisa jawab, kemudian berkasnya kurang dan lain-lain kurang, maka kalau diturunkan ke level, biasanya penguji itu tidak akan mau membuat teman-teman ini nggak lulus, ya. Penguji ini biasanya tidak akan membuat teman-teman nggak lulus. Tapi paling yang sudah tidak lulus, bukannya tidak lulus, cuman grade-nya diturunkan. Misalkan yang ambil ahli, misalkan contoh misalkan Mbak Dita lah. Contoh ya Mbak Dita ya, Ya. Contoh Mbak Dita ambil ahli.
Kemudian pada saat ditanya nggak bisa jawab, jawabnya kurang meyakinkan, kurang sesuai dengan bobot, kriteria dan lain-lain. Kemudian ternyata berkasnya kurang, berkas yang diajukan ternyata kurang. Misalkan contoh, ya misalkan tahun kerja misalkan, tapi nggak mesti juga. Kadang tahun kerja nggak apa ya, tahun kerja katakanlah misalkan kurang sekalipun, kalau misalkan ternyata dia mampu banget menjawab dengan fasih, mampu banget dia menunjukkan bahwa karakter dia sebenarnya memang sudah di level ahli, pasti akan lulus sesuai dengan pendaftaran. Tapi kalau misalkan ternyata pada saat ujian dia tidak bisa jawab yang pertama, kemudian secara administratif dia masih kurang, maka bukannya tidak lulus, tapi diturunkan grade-nya sementara. Nah, diturunkan grade-nya sementara ke level operator, ya berarti ini adalah kebaikan dari penguji. Ya, penguji tidak akan sebenarnya kalau sesuai dengan SKKNI, sesuai dengan aturan nasional, kalau tidak bisa jawab dan kurang sebenarnya tidak lulus. Ya, tidak lulus. Tapi biasanya masing-masing penguji punya rasa iba, sudah ini sudah masih mau untuk belajar, masih mau untuk berusaha, maka biasanya paling akan diturunkan yang penting punya sertifikatnya dulu. Pada saat sudah punya sertifikat silahkan kerja, nanti dalam waktu kurun 6 atau setahun sudah mampu, sudah bisa mengaplikasikan ilmunya, nanti silakan untuk bisa ujian naik tingkat ke level ahli kembali. Begitu ya. Paham ya? Paham ya Mas Eko? Paham, Pak. Paham. Siap, paham, Pak. Mas Steph, paham ya? Siap, paham, Pak. Siap, Mbak paham. Ika? Paham ya? Kalau Mbak Hani sih nggak usah lah, Mbak Hani udah senior. Rambutnya Nggak kayaknya juga, beda lagi, Pak. Mbak Hani. Iya, Rambutnya beda sama. lagi sekarang kayaknya. Habis potong Pak, biasa habis lebaran. Oh, dipotong. Nah, oke. Saya kira itu aja. Silakan belajar lagi. Ini masih malam, daripada dengerin saya ngoceh, ya, daripada dengerin saya ngoceh, mendingan gunakan waktu untuk belajar. Sebisa mungkin belajar. Sebenarnya besok pasti yang terang besok ujian pasti akan menyesuaikan dengan pekerjaannya masing-masing. Oke, saya kira aja karena hujan deras di sini, nanti saya ngomong juga nggak dengar. Oh ya, tapi yang sering-sering ujiannya nanti penguji itu nanti silakan diperhatikan. Penguji ada yang tipikalnya langsung tanya jawab seperti ini. Ada yang tipikalnya adalah pengajar membuka share screen. Nah, share screen ini nanti bisa. Nah, teman-teman, nanti sebentar saya tutup dulu ya, saya tutup dulu. Kemudian saya kasih caranya. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, nanti jangan pada hilang ya, jangan pada hilang dulu. Ini saya close dulu, recordingnya saya close. Oke, terima kasih. Recording saya close. Nanti bisa dilihat kembali di YouTube ya. Jadi tata cara ini bisa dilihat lagi di YouTube. Oke.